Assalamualaikum, halo my adiklit, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you ya. Dan buat kalian yang baru di sini, hello. Jadi channel adiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, wangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted. Jadi buat teman-teman yang suka sama hal-hal yang sudah aku sebutin tadi, wajib banget sih subscribe channel ini. Oke, jadi video kali ini aku ingin nge-review 7 varian dari parfum lokal lagi. Ini namanya Polka ya. Ini tuh gemoy banget ya botolnya dan aromanya juga enak-enak ya. Dan harganya itu ada yang di atas 200 sedikit dan ada yang di bawah 200. Jadi kayak worth it banget sih menurut aku buat di-explore. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih reviewnya, keep on watching ya. By the way, di sini aku tidak akan mereview yang kayak super panjang banget, walaupun ujung-ujungnya nanti aku akan ngomong ke sana kemari gitu kan. Karena di sini tuh aku mau nge-review 7 varian yang pastinya tuh banyak dan kalau misalkan aku kepanjangan tuh bakalan kayak lama banget gitu ya. Jadi aku juga tidak akan membacakan notes-notesnya, jadi aku akan taruh aja nanti di layar. Dia itu punya notes apa aja, oke? Yang pertama ada Ceslavi, dia itu salah satu parfum terbarunya si Polka. Dia itu kolaborasi sama OCWA Studio. By the way, dia itu sedikit berbeda dengan yang lainnya karena dia tuh concentrate-nya itu extrait de parfum, sedangkan yang lainnya tuh eau de parfum ya. Opening yang aku dapatkan dari si Ceslavi adalah fruity, kemudian citrusy dan ada vibe greennya. Baru setelah berapa saat aku bisa mencium aroma bebungaan, terutama bunga mawar ya. Walaupun di sini ada yilang-yilang, tapi si yilang-yilangnya itu baru muncul setelahnya, tapi itu pun tipis-tipis. Aroma mawar di sini itu vibe-nya green, tapi nggak too much sehingga masih bisa masuk banget di selera aku. Baru kayak transisi menuju dry down, ini aroma si bunganya tuh jadi kayak lembut banget, soft, well blended, dan aroma mawarnya tuh jadi tidak sekenceng ketika dia itu masuk awal-awal di fase tengah. Ketika dia itu dry down, aromanya tuh jadi berasa banget woody-nya, kemudian green, jadi kayak vibe-nya tuh aku kayak lagi ada di hutan pinus, yang di hutan pinusnya tuh kayak abis hujan, terus di situnya tuh kayak ada tumbuh beberapa bunga gitu loh. Karena ada woody-nya, ada green-nya, kemudian ada sedikit nuansa aroma bebungaannya. Untuk ketahanannya di kulit aku sekitar 5 sampai 6 jaman, tidak terlalu tahan lama banget tapi juga nggak cepet hilang. Dan untuk projection sama siasnya pun dia termasuk yang moderat, dia itu tidak cepet ngedrop ya. Dan untuk di baju dia bisa tahan lebih lama lagi sih sebenarnya, kayak sekitar 7 sampai 8 jaman atau bahkan lebih gitu. Untuk range usia yang masuk atau cocok dipakai si Ceslavi ini menurut aku 20 tahun ke atas, karena aroma woody-nya yang cukup berasa bikin dia tuh jadi vibe-nya tuh agak sedikit lebih dewasa gitu. Dan dia tuh termasuk parfum yang versatile, jadi bisa dipakai siang, malam, bisa dipakai buat acara casual maupun formal. Yang kedua ada Birth Date. Jadi si Birth Date ini adalah juga parfum terbarunya si Polka selain si Ceslavi. Nah, di openingnya yang aku dapatkan adalah sedikit aromatik, kemudian lemony, orangey, dan seperti ada hint aroma buah nanas. Sebenarnya bukan hint sih, jadi kayak cukup berasa gitu loh. Walaupun ketika aku baca aku kaget karena tidak ada note buah nanasnya dong, tapi somehow di hidung aku tuh kayak berasa banget aroma si buah nanasnya tuh. Nah, baru nih kayak sekitar 2-3 menitan itu muncul aroma si orange blossomnya, dan kemudian ada aroma buah apel, yang buah apelnya tuh di sini berasa kayak manis banget loh, kayak buah apel yang mateng. Nah, setelah dia itu menuju ke dry down, aromanya tuh jadi makin manis lagi. Jadi kalau tadi kan kayak manisnya tuh manis buah, dan makin lama tuh kayak manisnya agak manis sedikit lengket gitu loh. Kemudian dia tuh di dry downnya jadi ada woody-nya, ada musky-nya, kemudian ada earthy-nya, dan ada sedikit hint of ambery-nya gitu. Nah, si
Birth Date ini kan dia concentrate-nya tuh udah parfum, tapi somehow di kulit aku dia itu lebih tahan lama dari si Chase Lavi. Dia tuh yang punya SPL moderate to strong. Dia tahan di kulit aku 6 sampai 8 jaman dan punya projection yang juga moderate to strong. Kalau misalkan aku pakainya banyak itu dia cukup mabul-mabul dan dia tuh tipe parfum yang manisnya tuh agak lengket sih. Jadi dia tuh lebih cocok dipakai untuk kayak sore ke malam hari, atau misalkan dipakai siang hari mungkin ketika cuaca yang adem atau hujan, atau mungkin di ruang yang ber-AC. Untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku kayak 20 tahun ke atas, karena itu tadi ada hint emberinya yang bikin dia tuh berasa dewasa. Yang ketiga ada It Girl. Jadi aroma opening yang aku dapatkan dari si It Girl adalah aroma bunga mawar yang basah, yang dewy, dengan sentuhan aroma buah yang manis, asam, seger dari si buah berinya. Nah, setelah beberapa saat ini aroma bunga mawarnya itu jadi lembut banget dan berkesan feminin dan berkesan girly, tapi sayangnya aroma mawarnya tuh makin lama makin berasa banget greennya, jadi kayak hijau banget gitu loh vibe-nya. Nah, setelah dia itu masuk ke fase dry down, aroma bunganya tuh jadi sebenarnya enak ya, sudah tidak sehijau itu, jadi kayak ada sedikit nuansa hijaunya, tapi tetap saja ini kurang masuk sih di selera aku. Dan kemudian dia itu jadi ada maskinya. Jadi kalau kalian yang suka aroma bunga mawar, yang playful, yang youthful, yang bright, kalian mungkin akan suka sama si It Girl. Untuk ketahanannya dia ini kurang tahan lama sih di kulit aku, kayak 3 sampai 4 jam aja. Dan untuk projection sama siasnya pun dia termasuk yang moderate to low ya, jadi kayak lebih ke arah skin scent. Dan untuk range usia yang cocok pakai parfum ini, menurut aku ini range usianya luas banget, karena itu tadi aromanya bright, aromanya girly, jadi kayak anak ABG pun sudah bisa pakai parfum ini. Dan gitu menurut aku dia tuh lebih cocok untuk kayak acara-acara kasual atau mungkin dipakai kuliah atau sekolah. Selanjutnya yang nomor 4 ini ada Birthday Night. Jadi aroma opening yang aku dapatkan adalah aroma buah stroberi yang manis tapi juga seger, karena ada sedikit nuansa asam-asamnya. Jadi aku ngerasanya tuh kayak jus stroberi tapi yang cuma dikasih gula, nggak pakai susu gitu loh. Kemudian setelah dia itu masuk ke fase tengah, itu aromanya jadi ada bebungaannya. Nah, aroma bunga yang aku cium di sini adalah aroma bunga melati dengan hint of powdery. Jadi kayak ada nuansa powderinya gitu. Setelah dia itu dry down, aromanya itu jadi musky, kemudian ada sentuhan woody-nya juga, dan aromanya jadi makin manis, dan aroma si stroberinya tuh masih berasa. Jadi aroma si stroberinya itu dari awal sampai akhir, sampai bener-bener totally dry down, itu masih kenceng, masih berasa banget, dan dia juga masih ada nuansa powderinya. By the way, si Birthday Night ini itu dupe-nya parfum Burberry Her yang aku sudah pernah review karena aku punya full botolnya. Tingkat kemiripannya menurut aku mirip banget, karena kisaran 85% sampai 90%. Cuman bedanya si Birthday Night ini dia punya kesan yang lebih youthful, karena dia tuh aromanya lebih fruity dan lebih manis lagi. Untuk ketahanannya dia cukup oke di kulit aku, yaitu 4 sampai 6 jaman, dan untuk projectionnya dia cukup lumayan mabul-mabul ya. Masuknya tuh ke arah moderat, tapi moderatnya tuh ke arah strong. Kemudian untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku dari mulai ABG sudah pantas sampai dewasa, karena ini aromanya tuh versatile ya. Dia bisa dipakai pagi, siang, sore, bisa dipakai casual, bisa dipakai formal juga. Tapi di garis bawahi ya, formal di sini itu formal untuk anak yang masih ABG atau anak muda, karena kalau misalkan dipakai buat acara formal tapi yang pakai tuh orang dewasa, menurut aku kurang sih. Di nomor 5 ini ada Placid Dream. Jadi aroma opening yang aku dapatkan adalah aromatik, kemudian citrusy dan orangey. Baru setelah aroma openingnya ini memudar, aku bisa mencium aroma si orange blossom sama melati, dan aroma lavender yang makin berasa. Jadi kayak
aroma aromatik yang tadi aku dapatkan itu kan dari si lavender. Nah, ketika dia tuh mulai memasuki fase tengah itu aromanya makin kenceng, makin berasa ya si lavendernya. Kemudian aroma jeruk yang tadi di awal itu seger ya, jeruk mandarin yang awalnya tuh kayak ada seger-seger karena ada kombinasi citrusinya, itu jadi berasa makin manis. Tapi setelah dia itu totally dry down, aromanya sudah tidak semanis itu, cuman kayak ada tipis-tipis aroma manis. Kemudian dia itu jadi ada woody-nya dan masih berasa aromatik. Kemudian aku juga di sini masih bisa mencium aroma si orange blossom-nya. Untuk ketahanannya dia cukup moderat ya di kulit aku sekitar 4 sampai 5 jaman. Kemudian untuk projection-nya juga sama, tapi dia itu arahnya moderat ke soft. Untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku usianya tuh 20 tahun ke atas, karena itu tadi menurut aku parfum-parfum yang punya kesan aromatik itu jadi agak dewasa aja sih vibe-nya. Menurut aku dia lebih cocok dipakai untuk acara siang hari yang non formal atau semi formal lah at least. Untuk dipakai kerja tuh kayaknya enak banget, cocok banget karena dia parfumnya tuh enggak ofensif gitu loh. Di nomor 6 ini ada Melt Away. Sesuai dengan namanya ini tuh bener-bener bikin aku melt away. Aromanya seenak itu beneran sih sumpah. Ini aroma openingnya tuh ya calming banget. Aroma teh yang bener-bener menenangkan dengan aroma jejerukan in the background. Nah, setelah dia itu memudar aroma topnya, aku bisa mencium aroma floralnya. Nah, aroma floral di sini itu yang aku cium adalah si orange blossom, melati sama mawar. Walaupun ada note-note yang lain tapi cuman 3 itu yang aku cium. Dan di fase ini aku bisa mencium aroma manis yang tipis-tipis aja. Nah, setelah dia itu totally dry down, ini aromanya tuh jadi ada woody-nya, ada powdery-nya, ada musky-nya, dan aroma tehnya tuh masih berasa dan bikin calming. Kemudian aku juga masih bisa mencium aroma si orange blossom yang kayak tipis banget. Untuk ketahanannya dia cukup oke di kulit aku ya sebenarnya, yaitu 4 sampai 5 jaman, tapi dia itu punya projection dan size yang apa sih, kurang ya. Dia tuh jatuhnya kayak parfum yang ke arahnya tuh kayak skin scent. Nah, untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku usia 20 tahun ke atas, karena menurut aku dia punya vibe yang agak sedikit dewasa. Dan dia itu menurut aku cocoknya dipakai untuk acara-acara yang santai, misalkan kayak di rumah aja, atau misalkan kalian dipakai buat jalan sama temen, atau kayak buat grocery shopping mungkin. Jadi pokoknya acara-acara yang lebih ke casual. The last but not least, nomor 7 ada After Hours. Aroma pertama yang aku dapatkan adalah aromanya tuh green dan aromatik ya. Nah, aroma green di sini di hidung aku tuh berasa kayak ada sensasi sepet-sepet gimana gitu. Nah, baru setelah beberapa saat ini aku bisa mencium aroma si white floralnya ya. Jadi aku ngomong white floral di sini kenapa? Karena di sini tuh kayak aromanya tuh baik antara si melati sama si tuberose ini kayak nyaru gitu loh. Pokoknya aromanya tuh kayak white floral gitu, kayak bunga-bunga yang berkelopak putih. Pokoknya seperti itu. Kemudian di sini juga aku mencium kayak ada bau sabun yang solid atau sabun batangan gitu. Karena menurut aku ada sedikit perbedaan antara aroma sabun batangan sama sabun yang kayak cair gitu loh. Dan somehow ini mengingatkan aku sama salah satu merek yaitu Shinzui. Nggak tahu kenapa, tapi pas aku nyium ini kok merek sabun Shinzui ya. Kemudian aku juga di fase ini merasa kayak ada bau herbsnya ya, kayak ada bau sedikit jejamuannya. Nah, setelah dia itu dry down, ini aromanya tuh jadi ada muskinya, kemudian juga ada woody-nya juga, dan sensasi sabun yang tadi aku cium di fase tengah tuh masih bertahan. Kemudian ada juga sedikit aroma bebungaan yang membungkus aroma-aroma yang tadi gitu. Untuk ketahanannya di kulit aku 4 sampai 5 jam, dan dia itu tipe parfum yang sama ya, punya projection yang moderat tapi bukan yang kayak ke arah skin scent gitu, cuman ya dia arahnya soft aja gitu. Untuk range usia yang cocok menurut aku sih
kayak 20 tahunan kali ya, karena itu tadi dia berasa aromatik. Sekali lagi menurut aku parfum-parfum yang ada kesan aromatiknya itu membuat vibe-nya tuh agak dewasa. By the way, tadi aku lupa ya ngomong, si Placid Dream sama si After Hours ini dia tuh parfumnya lebih ke unisex tapi arahnya ke maskulin gitu ya. By the way, tadi aku lupa ngomongin jusnya atau cairan dari parfumnya. Dia itu cukup oily tapi enggak yang too much karena setelah 20 menit dia itu udah meresap di kulit. Jadi overall menurut aku ini worth to buy banget dengan harga sekitar 170 sampai 200-an. Masih oke banget, kualitasnya juga oke menurut aku, blendingannya juga cukup halus. Jadi cocok banget sih buat kalian kepoin. Nah, kalau misalkan aku pilih 3 terbaik menurut aku adalah favorit aku adalah si Melt Away, kemudian Chez La Vie, dan yang ketiga adalah Birth Date. Jadi si ketiga varian ini akan aku masukin ke dalam wishlist parfum aku yang nantinya bakal aku beli mungkin full botolnya karena emang aku suka, terutama si Melt Away ini aku suka banget. Oke, sampai di sini dulu review parfum aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum, khususnya yang lokal. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum, bye-bye.